Oke. Nah, ayat inti kita pada malam ini tetaplah berdoa. Kita semua pasti sudah tahu ya, terdapat di mana ini di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ini adalah salah satu ayat hafalan yang paling sering kita sebutkan kalau tiba-tiba ditodong untuk ayat hafalan. Tetaplah berdoa. Ayatnya singkat, tapi dampaknya sangat besar. Tetaplah berdoa. Karena kita pada malam ini kita akan belajar bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan, dan tentunya caranya adalah dengan berdoa. Nah, sebelumnya ini memang PowerPoint-nya saya dapat dari Pak Pendeta, di-share Pak Pendeta. Tadinya saya mau coba edit-edit sedikit, tambah-tambah gambar supaya lebih menarik. Cuman maafkan karena tidak sempat. Jadi kita sama-sama baca, kita sama-sama mengikuti firman Tuhan yang akan dibawakan ini supaya kita sama-sama bisa mengerti. Nah, arti dari komunikasi sendiri diambil dari kamus, itu artinya adalah berbagi atau menjadi milik kita bersama. Jadi tujuan dari komunikasi itu adalah ketika kita ngobrol, ketika ada satu orang ngobrol dengan orang lain, entah itu mau 2 orang atau lebih, itu tujuannya adalah supaya maksud dan tujuannya bisa tersampaikan dengan baik. Nah, karena kita belajar tentang komunikasi, kita belajar tentang komunikasi 2 arah, saya tidak mau cuman ngomong sendiri. Saya minta teman-teman atau saudara-saudara yang bisa memberikan yang bisa merespon, supaya respon entah melalui ketik atau bisa langsung unmute juga boleh. Nah, kalau mau respon biar lebih bagus, saya minta supaya buka kameranya supaya saya bisa lihat siapa yang mau respon gitu. Jadi kita biar nggak garing dalam firman Tuhan kita pada malam ini. Jadi buat teman-teman atau saudara-saudara yang memungkinkan untuk membuka kameranya, saya undang untuk kita buka bersama-sama. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada jenis-jenis komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya. Ada 2 jenis komunikasi. Untuk kita yang sudah belajar di sekolah dan yang masih fresh mungkin ya, karena baru dipelajari, komunikasi ini dua jenis. Itu berupa verbal atau lisan dan komunikasi tertulis atau non lisannya. Nah, zaman dulu kalau lisan ini kita hanya bisa secara langsung atau bertemu. Jadi kita ngobrol dengan 2 orang atau lebih, kita ngobrol langsung, ketemu langsung. Nah, kalau sekarang udah ada alat komunikasi yang canggih, alat digital ya dibilangnya. Komunikasi digital itu bisa lewat handphone atau lewat internet, biasanya lewat internet. Itu bisa lewat video call atau ngobrol voice call atau ngobrol langsung. Itu tidak secara langsung ya, atau berada di 2 tempat yang berbeda. Nah, kemudian komunikasi tertulis ini dulu lewat surat, tapi sekarang sudah sangat dipermudah karena kita bisa lewat ini juga. Bisa lewat email atau chatting atau WhatsApp, pokoknya lewat sosial media. Jadi untuk zaman sekarang tidak ada alasan untuk tidak berkomunikasi, untuk komunikasinya pending. Mungkin dengan kesibukan kita pasti akan ada waktu kita susah untuk memberikan respon kepada orang, tapi untuk zaman sekarang kita usahakan untuk bisa saling berkomunikasi dengan lancar. Karena kita pada malam ini akan belajar tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain yang tidak mengenal Tuhan, dan bagaimana kita bisa membagikan firman Tuhan ini kepada orang lain juga ya. Oke. Nah, zaman dulu sebelum ada alat komunikasi modern yang digunakan untuk memberitakan Injil adalah dengan cara membagi-bagikan surat, entah itu secara pribadi atau seperti yang digambar ini, bisa lewat artikel.
artikel-artikel ini dibuat dalam suatu majalah namanya Pleasant Truth. Nah, ini seperti yang bisa kita baca, ini dibuat oleh Mrs. Ellen White, dan ini digunakan untuk membagi-bagikan firman Tuhan untuk menjadikan alat komunikasi sebagai alat komunikasi untuk pekabaran Injil. Nah, untuk zaman sekarang, yang tadi seperti surat-surat, seperti majalah-majalah atau artikel-artikel itu bisa kita akses lewat media digital, entah itu lewat handphone atau lewat laptop. Kalau dia terhubung dengan internet, kita akan sangat mudah untuk mengakses akan firman-firman Tuhan, mengakses ataupun memberikan firman-firman Tuhan kepada orang lain. Nah, di sini ada riset yang menunjukkan kalau kita bangsa Indonesia ini memakan waktu sangat banyak di internet. Ada yang di bold merah di sini sangat penting. Dengan semakin canggihnya alat komunikasi modern, maka semakin sedikit waktu berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi atau keluarga. Karena di sini kita belajar tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita akan fokus ke bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Selama 1 minggu ini memang kita tujuannya adalah untuk kita bagaimana kita memberikan firman Tuhan ini lewat media digital ya. Nah, untuk malam ini sesuai dengan judul, kita akan belajar bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan, karena ini adalah hal yang sangat penting untuk kita pelajari bersama-sama. Nah, ini seperti yang tadi kita sudah baca di ayat inti, cara kita berkomunikasi dengan Tuhan adalah dengan berdoa. Ada pertanyaan di sini. Berapa jam sehari Anda berdoa? Boleh Anda memberikan respon kira-kira dalam sehari itu berapa jam kita berdoa secara keseluruhan ya? Secara keseluruhan, berapa jam kita berdoa? Karena di sini yang buka Kia, ada Kayapsi, ada Bapak Teguh. Saya mau coba tanya Kia dulu. Kia, kalau dalam sehari kira-kira berapa jam berdoanya? Kalau di total-total? Jam. Jam ya, itu sejam mungkin ya, sekitar sejam itu. Kalau ditanya-tanya pasti Kia jawabnya itu ada doa makan di situ, ada doa bangun tidur, doa mau tidur, terus ada doa juga mau pergi ke sekolah mungkin ya. Jadi kalau di total-total bisa 1 jam, puji Tuhan, masih banyak ya waktunya. Nah, pertanyaan selanjutnya, seperti yang tadi saya sudah kasih contoh tentang Kia ya, saya yakin juga ada saudara-saudara yang lain isi doanya bukan hanya tentang yang tadi ya. Saya yakin juga Kia selain yang tadi saya sudah sebutkan pasti ada juga hal yang lain yang didoakan. Nah, kira-kira isi doa kita seperti apa dan untuk apa? Saya mau tanya ke Kayapsi. Kalau Kayapsi berdoa, kira-kira isi doanya apa aja? Doa makan berarti isinya makan. Kalau doa tidur. Tapi kalau doa pribadi beda lagi. Kita mendoakan orang lain, mendoakan keluarga, mendoakan pergumulan. Iya, terima kasih, puji Tuhan. Nah, ini pertanyaan yang tadi yang sudah dijawab oleh Kayapsi. Pernahkah kita berdoa khusus dan menghabiskan waktu selama 1 jam? Ini kita pakai waktu tersingkat ya, 1 jam. Selain doa makan atau doa-doa yang tadi, doa tidur, doa mau pergi mau mengagalkan perjalanan ya. Apa kita ada menghabiskan waktu sejam untuk mendoakan hal-hal yang lain secara pribadi terutama ya. Ini pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama dalam hati kita. Ini ada pertanyaan, seberapa banyak waktu kita berkomunikasi dalam doa dengan Tuhan? Ada sebuah kutipan mengatakan yang pertama dan terutama ialah tugas kita mencari Tuhan sampai kita membuka jalur komunikasi dari Allah kepada jiwa kita sendiri. Jadi sebelum kita
menerima akan jawaban dari Tuhan, kita yang harus buka dulu. Komunikasi kita dengan Tuhan adalah dengan berdoa, ya tadi kita sudah pelajari. Jadi kita harus buka dulu jalurnya agar kita bisa mendapatkan jawabannya. Tapi di sini di Ellen G. White menuliskan di Membina Keluarga Sehat, makin besar kegiatan di antara manusia, komunikasi hati dengan surga harus semakin erat. Jadi harus berbanding tegak lurus ya. Kalau kita banyak ngobrol dengan manusia, kita juga harus banyak ngobrol dengan Tuhan. Karena seperti yang kita tahu, seperti yang kita sadari, kita senang ngobrol dengan sesama kita, dengan manusia, curhat kepada manusia, tapi kepada Tuhan jarang. Nah, itu harus berbanding lurus katanya. Bahkan harusnya kita harus lebih banyak berbicara kepada Tuhan. Allah sangat senang untuk berbicara dengan kita, untuk berkomunikasi dengan kita. Jadi sebaliknya kita juga harus senang berkomunikasi dengan Allah. Ini ada kutipan dari Kemenangan Akhir, kita bisa baca bersama-sama. Dalam Kemenangan Akhir halaman 8 ayat 3 ya. Halaman 8 paragraf ketiga. Allah sangat senang berkomunikasi, mengkomunikasikan kebenarannya kepada dunia ini dengan perantara manusia dan dia sendiri, melalui Roh Kudusnya. Menyanggupkan manusia itu untuk melakukan tugas pelayanan. Dan seterusnya bisa kita baca bersama-sama ya. Saya harap kita semuanya melihat di layar supaya kita sama-sama bisa membaca. Kemudian sesuai dengan yang tadi kita sudah baca artikel yang tadi dari ada pertanyaan di sini, apakah sarana yang digunakan Tuhan untuk berkomunikasi dengan kita di akhir zaman ini? Di akhir zaman ini ya. Jadi kalau zaman dulu mungkin cara berkomunikasi dengan kita adalah dengan firman Tuhan, dengan Alkitab yang kita baca. Tapi kalau untuk zaman sekarang, ketika tadi kita sudah membuka jembatan untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan berdoa, kita ternyata akan mendapatkan jawaban dari Allah melalui Roh Kudus. Di sini di Para Nabi dan Bapa halaman 427, melalui Roh Kudus Allah mengadakan hubungan dengan manusia, dan mereka yang dengan sengaja menolak alat ini telah memutuskan saluran komunikasi satu-satunya antara jiwanya dengan sorga. Jadi Roh Kudus adalah alat komunikasi dari Tuhan kepada kita. Ini ada pertanyaan, apakah komunikasi kita dengan Tuhan? Nah, seperti yang tadi kita sudah pelajari ya, ini seperti sebenarnya banyak diulang-ulang. Jadi kalau kita sudah mendengarkan dari awal, kita pasti akan tahu jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Di sini doa adalah suatu komunikasi dua arah. Yang di bold ini adalah hal yang sangat penting. Sewaktu kita mengakhiri doa kita, hendaknya kita meluangkan waktu untuk berhenti sejenak dan mendengarkan. Jadi khusus untuk kita yang senang untuk berdoa pribadi kepada Tuhan, kita dikasih satu tips nih. Kalau kita sudah selesai berdoa, kita coba luangkan waktu 1-2 menit untuk meditasi. Dan di sini dibilang kalau Roh Kudus ini akan ada dalam hati kita. Roh Kudus ini nggak berupa, kalau dulu mungkin Roh Kudus kita agak bingung ya, seperti apa. Di sini dibilang kalau Roh Kudus yang turun di dalam hati kita ketika kita selesai berdoa itu akan berupa pikiran-pikiran kita sendiri. Maksudnya pikiran sendiri itu adalah ketika kita berdoa pasti kita sudah fokus kepada pikiran tentang kita bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi ketika ada pikiran-pikiran yang baik yang datang, itu adalah Roh Kudus. Ketika kita contohnya ketika kita minta kepintaran untuk teman-teman yang masih sekolah ya, ketika kita minta kepintaran untuk kita belajar dengan baik, selesai kita berdoa, ketika kita bermeditasi, tiba-tiba kita kepikiran untuk gimana kalau saya ini bangun lebih pagi untuk belajar. Nah, itu sebenarnya adalah jawaban dari Tuhan untuk kita berupa Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk belajar. Itu contoh. Atau yang lain juga bisa kita buat contoh masing-masing dalam kehidupan kita.
Di sini ada ayat di dalam Yeremia 33:3. Isinya adalah, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, jadi di sini kata-katanya adalah komunikasi dengan Tuhan tidak memerlukan alat dan cara yang beraneka rupa, tetapi dilakukan melalui doa. Hanya melalui doa komunikasi kita dengan Tuhan. Sangat mudah, tapi kalau saya pribadi mungkin saya bisa bilang jarang saya berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kita bisa jawab dalam pribadi kita masing-masing, apakah kita sering berkomunikasi dengan Tuhan atau tidak. Ya, kembali lagi ke tadi ya, kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara berdoa. Di sini ada beberapa tips di dalam berdoa. Saya mau coba bacakan sambil kita bisa baca bersama-sama juga ya. Berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa dan belajar firman Tuhan dan meditasi. Berkomunikasilah dengan Tuhan seperti Anda sedang berbicara dengan teman akrab yang bisa diandalkan dalam segala hal. Pilihlah cara yang paling tepat untuk berkomunikasi dengan Tuhan, boleh bersuara atau berbicara dalam hati. Carilah tempat yang tenang untuk menyendiri dan berkonsentrasi, tetapi komunikasi dengan Tuhan bisa dilakukan dengan berbicara dalam hati. Ketika Anda mengantri di pasar swalayan, menunggu giliran di bank sambil beristirahat siang di tempat kerja sebelum ujian di sekolah dan lain-lain. Itu contoh-contohnya ya. Nah, seperti tema kita pada tahun ini, kita akan menjadi saksi bagi Tuhan. Nah, bagaimana cara kita untuk menjadi saksi bagi Tuhan adalah kita harus mempererat komunikasi dengan Tuhan terlebih dahulu. Di dalam Kisah Para Rasul halaman 103, ketika kita memiliki waktu yang banyak berkomunikasi dengan Tuhan sebagaimana para rasul, maka kita akan menerima Roh Kudus dan menjadi saluran komunikasi kebenaran dan pengharapan kepada banyak orang. Dan seterusnya bisa kita baca ya. Di sini yang mau kita pelajari bersama-sama adalah hal yang sudah terjadi zaman dahulu ketika para nabi, para rasul berbicara dengan Tuhan, mereka langsung memiliki kuasa untuk membagikan firman Tuhan itu kepada orang lain juga. Dan kita juga di zaman sekarang memiliki hal yang sama. Jika kita mau berkomunikasi dengan Tuhan dengan sering, kita akan bisa juga untuk menjadi saksi bagi orang lain. Menjadi saksi kepada orang lain ya. Ini yang terakhir, tapi ketika di dalam komunikasi dengan Tuhan, ada banyak hal yang bisa membuat kita terputus komunikasinya. Di dalam membina anak yang bertanggung jawab halaman 474, di sini ada beberapa hal yang di bold. Yang pertama, komunikasi dengan surga diputuskan. Kemudian, saraf-saraf otak yang berkomunikasi dengan seluruh sistem adalah satu-satunya alat melalui mana surga dapat berkomunikasi kepada manusia dan mempengaruhi jiwanya. Jadi sesuai dengan yang ditulis di sini, kita bisa juga putus komunikasi dengan Tuhan jika kita membiasakan diri kita melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang jahat. Di sini dibilangnya selera hawa nafsu, kita memanjakan selera hawa nafsu kita. Jadi mungkin kalau saya bisa kasih contoh, kita lebih sering melakukan kegiatan-kegiatan duniawi dibanding kegiatan rohani, itu memanjakan selera kita. Dan itu akan membuat komunikasi kita dengan Tuhan semakin lama semakin jauh dan akan terputus. Nah, ini yang terakhir, kebahagiaan sejati halaman 87. Saya bacakan, saluran komunikasi dengan Bapa Surgawi dapat terhambat hanya ketika kita memilih untuk tidak berkomunikasi dengan Dia, atau ketika kita telah berdosa sehingga kita tidak dapat mendengarkan bisikan Roh Kudus. Pertobatan adalah cara untuk menghilangkan semua hambatan dalam saluran komunikasi kita dengan Bapa Surgawi. Ya, seperti yang kita sudah
baca, kita dapat baca ya semuanya buat saudara-saudara yang melihat ke layar monitor, kita bisa baca sama-sama. Di sini kita akan terhambat ketika kita memilih untuk jarang berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa ada contoh masing-masing dalam kehidupan kita pribadi. Saya yakin kita semua sudah tahu. Kalau saya mau kasih contoh, sangat banyak contohnya ya. Kalau contoh secara pribadi mungkin seperti yang tadi, saya lebih memilih melakukan hal yang duniawi. Berapa jam dalam kehidupan saya berkomunikasi dengan Tuhan itu kayaknya berbanding terbalik dengan cara saya berkomunikasi dengan hal duniawi. Contohnya nih, kalau saya lebih banyak waktu untuk bermain atau scroll media sosial atau nonton YouTube dibanding baca Alkitab atau berdoa kepada Tuhan. Mungkin dari antara kita juga ada sebagian atau sebagian besar mungkin ya yang melakukan hal yang sama seperti saya. Nah, di sini kita belajar ternyata hal itu bisa membuat kita terputus komunikasi dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi firman Tuhan kita pada malam ini mengajak kita supaya kita mau memperbanyak komunikasi kita dengan Tuhan dibanding komunikasi kita dengan orang lain, dibanding kita melakukan hal-hal duniawi. Marilah kita melakukan atau memperbanyak komunikasi dengan Tuhan. Nah, di minggu sembahyang ini kita juga ada waktu, jadinya ada waktu 1 jam untuk kita beribadah kepada Tuhan ya. Jadi ajakan saya untuk kita semuanya, kepada saudara-saudara sekalian, kepada Bapak Ibu, marilah kita memperbanyak komunikasi kita dengan Tuhan, baik sepanjang minggu ini, sepanjang kita melaksanakan Week of Prayer. Kebetulan Week of Prayer ada di Departemen Komunikasi ya, maupun nanti ketika minggu-minggu depan, ketika kita sudah selesai Week of Prayer, mari kita memperbanyak komunikasi kita dengan Tuhan dengan cara banyak berdoa. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua.